Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Surga yang sekarang berada di rumah ya, dan mungkin lagi ada sedikit-sedikit galau begitu ya, mengingat harus menyiapkan anak-anak sekolah. Terus habis itu teringat kalau zaman dulu kita disuruh sekolah aja kita suka susah, bener gak sih? Ini belum apa-apa, aku udah curhat duluan nih. Ya, yang namanya juga acaranya di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Jadi boleh dong kalau saya juga curhat ya Pak Ustadz ya. Iya, biar tambah ilmu. Nah itu dia, jadi tuh saya tuh sekarang tuh kayak lagi introspeksi diri gitu loh Pak Ustadz ya. Saya kan sering bikin anak saya ini semangat sekolah nih gimana ya caranya gitu kan. Terus habis itu aku kepikir, aduh dulu itu ibu aku tuh susah banget ya menyemangati aku untuk sekolah. Dulu pakai ada nakal-nakalnya dikit gitu-gitu loh Pak Ustadz. Jadi itu kayak teringat bagaimana perjuangan ibu dulu membuat anaknya tuh menuntut ilmu gitu loh Pak Ustadz. Karena untuk membuat orang semangat berilmu perlu ilmu. Pengen gitu, dunia perlu ilmu, pengen akhirat, pengen ilmu, untuk apapun diperlukan ilmu. Ternyata untuk ngupas pisang, sama-sama buah, ngupas pisang itu ilmunya berbeda dengan ngupas durian. Ngupas durian itu ilmunya berbeda dengan ngupas manggis. Oh iya. Sekarang kalau orang mengupas durian, buka durian dengan cara manggis. Nggak bisa dong Pak Ustadz, luka tangannya. Nah, yang terkelupas justru tangannya bukan duriannya. Jadi semuanya perlu ilmu. Demikian juga sama-sama tanah, tapi kalau untuk ladang, untuk sawah berbeda dengan untuk hutan. Cara bertanam untuk tanaman itu tanaman hutan, tanaman peladangan dan persawahan berbeda. Maka semuanya diperlukan ilmu. Karena pentingnya ilmu, maka Rasulullah bersabda, "Thalabil ilmi faridotun ala kulli muslimin dan muslimat." Menuntut ilmu itu fardu. Fardu itu di atas wajib. Oh, fardu itu di atas wajib. Jadi ada sunnah, ada fardu, ada sunnah, ada wajib, ada fardu. Orang itu wajib punya tangan, punya kaki. Jadi masih bisa lah, walaupun nggak ada tangan tapi masih jadi manusia. Bisa, dia cantik tapi nggak punya tangan. Oh cantik tapi nggak punya kaki. Tapi kalau fardu itu kepala. Dia cantik tapi nggak punya kepala. Nggak bisa nggak sih bisa. Pak Ustadz. Iya. Sama dengan ilmu. Nah, jadi al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam atau petunjuk atau guidance untuk amal. Jadi tidak mungkin orang beramal dengan benar kalau nggak tahu ilmunya. Ya. Jadi kalau misalnya kita pingin anak-anak kita berilmu, kitanya juga berilmu juga. Betul, ya Pak Ustadz ya. Ya. Makanya episode kali ini namanya menuntut ilmu sepanjang waktu. Jadi sampai kita udah setua, udah punya anak cucu aja, kita harus tetap berilmu ya Pak Ustadz. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai ke, kalau dulu bahasanya itu dari mulai di ayun sampai di liang lahat, maksudnya lifelong education, artinya edukasi itu dari lifelong, jadi sepanjang hidup, ya itu diperlukan ilmu. Karena kenyataannya orang lalu nggak punya ilmu itu tidak akan mudah dalam menjalani hidup. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan cinta hidup itu menjadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Aku puitis banget ya. Cinta dan ya, dengan ilmu hidup jadi mudah. Hidup jadi mudah. Dengan cinta hidup jadi indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Wah, luar biasa ya. Jadi kita perlu ilmu, kita perlu cinta, kasih sayang, dan juga perlu agama. Betul. Biar semuanya mengarah ke arah yang lebih baik ya Pak Ustadz ya. Betul. Oke, baiklah. Itulah kenapa kita walaupun udah merasa bisa begitu ya Pak Ustadz, ini kan pelajaran SD, aku pasti bisa. Belum tentu juga, karena harus menuntut ilmu terus ya Pak Ustadz. Iya, karena semuanya bertahap kan. Gitu. Ya. Orang itu ketika punya anak perlu ilmu punya anak. Tapi anaknya besar, ilmu anak besar. Anaknya terus sudah gitu ya, Pak Ustadz? nanti ilmu punya cucu, ilmu punya cucu segala macam. Jadi sahabat surga tidak ada berhentinya orang harus menuntut ilmu. Nah itu dia ya, oke. Dan untuk Sobat Surga pastinya kan pengen curhat-curhat juga ya. Ini perkara ilmu, karena memang benar sih kalau kita nggak tahu ilmunya, jangan-jangan apa yang kita lakuin selama ini salah lagi. Begitu ya Pak Ustadz ya. Yuk kita lihat langsung aja yuk curhatan dari Sobat Surga.
Assalamualaikum Pak Ustadz dan Sobat Surga. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Tetapi tentu ada hal yang harus dikorbankan saat kita menuntut ilmu. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Surga mengenai menuntut ilmu. Yuk kita dengarkan. Pak Ustadz, nama saya Ana. Saya alhamdulillah dapat beasiswa ke luar negeri, tapi saya berat meninggalkan keluarga. Nah, mana yang harus saya dahulukan, keluarga atau pendidikan saya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter banget ya dapat Iya. kesempatan beasiswa ke luar negeri Pak Iya, Ustadz. Luar negeri itu ke Bantul itu ya. Itu luar kota ya. Tapi prinsipnya memang harus dipertimbangkan bahwa menuntut ilmu itu sampai dihargai Allah luar biasa. Sampai 1 jam kita menuntut ilmu itu dinilai pahalanya melebihi daripada sholat tahajud semalam suntuk. Oh gitu Pak Ustadz. Tapi ini pendapat Imam Syafi'i untuk menunjukkan betapa pentingnya ilmu, karena ilmu itu dikaitkan dengan surga. Man salaka torikon yaltamis wilman sahalalo torikon ilal jannah. Siapa melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk mencari jalan ilmu kebaikan ya, bukan ilmu yang untuk kejahatan, maka sesungguhnya dia merintis jalan menuju surga. Kaitan dengan pertanyaan ini, satu sisi kita pengen menuntut ilmu setinggi-tingginya karena memang apalagi wanita diperlukan ilmu karena dia jadi madrasah. Ini pertimbangannya, satu, kalau dia sudah nikah belum. Kedua, bagaimana keamanan di sana, bagaimana keselamatan, kaitannya dengan agama. Dan juga yang ditinggalkan. Karena jangankan menuntut ilmu, mau haji saja Rasulullah melarang ketika ada orang mau haji, tapi yang ditinggalkan orang tua yang perlu dirawat. Kata Nabi, kamu lebih baik merawat ibumu daripada berhaji. Itu pertimbangannya. Ya. Ternyata semuanya memang dilihat case by case ya, Ya, Pak Ustadz ya. Oke, baiklah. Nanti kita akan dengarkan lagi dan kita akan buka lagi curhatan dari Sobat Surga setelah yang satu ini. Tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ya, kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Menuntut ilmu sepanjang waktu. Wah, ini sih kalau ngomongin tentang menuntut ilmu pasti kita ingin apresiasi, ingin memberikan terima kasih kepada guru-guru kita ya, baik dulu pada saat sekolah dari TK sampai kuliah begitu ya, dan juga guru-guru di majelis-majelis yang wah luar biasa memberikan bukan ilmu kepada kita. sekedar pahlawan tanpa tanda jasa, tapi juga memang di dalam Islam orang tua itu ada 3. Satu adalah orang tua kandung atau yang memelihara, 2 mertua. Karena anak turun kita dari mertua, yang ketiga adalah guru-guru kita. Dan guru diambil dari bahasa Sanskerta artinya obor kegelapan. Maka disebut guru karena dia sang pencerah. Wow. Dia mencerahkan, enlightening. Ya, ketika orang bisa mencerahkan itulah guru. Maka kalau ada guru yang tidak mencerahkan berarti dia bukan guru. Nah, jadi pengen nyanyi himne guru nggak sih? Kita jadi pintar, nggak usah ya, nggak usah nyanyi ya. Oke, baiklah. Kita buka aja yuk curhatan dari Sobat Surga yuk yang udah masuk ke Instagram kita di @curhatustadz_net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Marina. Ustadz, saya ingin menanyakan suatu hal yang membuat hati saya itu mengganjal. Jadi sebenarnya saya itu kan pengen lanjut ke S2. Tapi di sisi lain orang tua saya itu menginginkan saya untuk menikah terlebih dahulu. Sebenarnya mana dulu sih Ustadz yang harus didahulukan gitu? Mohon petunjuknya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marina ya galau antara sekolah lagi atau disuruh nikah nih sama orang tuanya. Sebetulnya bisa artinya dibersamakan antara nikah dan S2. Karena S2 itu juga membuat kita lebih tenang kalau kita sudah nikah. Karena nikah itu menenangkan. Artinya di dalam nikah itu ada keberkahan, di dalam nikah itu lebih tenang. Dan sebetulnya orang itu walaupun sudah punya anak pun nggak ada masalah untuk S2, S3. Misalnya tidak menikah tapi khitbah. Khitbah itu ya dilamar dulu, kayak di Tunangan.
iyalah ditunangan dulu nanti kapan dilangsungkannya atau disahkan secara siri. Tetapi sebenarnya dilihat pada kondisinya masing-masing karena tidak bisa treatmentnya apakah tetap harus kuliah dulu atau nikah dulu, dilihat pada kondisi yang ada, artinya yang dia miliki itu. Kalau misalnya Ustadz sebenarnya usianya udah bisa menikah, belum ada calon sih Ustadz ya, tapi ada yang gini, kamu sih keenakan sekolah atau keenakan kerja atau apa gitu. Dalam arti dia mau sekolah lagi tuh jadi terhambat karena ada omongan-omongan seperti itu gitu. Kamu jangan S2 dulu, kamu cari jodoh dulu lah. Ada yang begitu Pak Ustadz, bagaimana Pak? Ya, sekarang dibaca surat Al-An'am ayat 116. Surat ke-6, surat Al-An'am ayat 16. Kadang-kadang kita itu tidak punya keteguhan pendirian karena dengerin omongan orang. Padahal omongan kebanyakan orang belum tentu baik. Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Ya, sekarang orang itu kalau ngikuti kata orang nggak akan selesai. Karena orang itu akan berkata apapun yang kita lakukan akan dikatain orang itu pulangnya malam, kerja sampai malam, itu wanita nggak benar. Kerjanya pulang pagi, itu digaji pulangnya siang-siang sudah pulang, korupsi waktu itu. Nah, itulah kata orang. Apapun selalu dikatakan. Ada 2 orang, bapak dan anak mau jual keledai. Bagus kan mau jual kuda, kudanya masih kecil. Maka bapaknya naik, anaknya nuntun. Itu kasihan banget, orang tua nggak kasihan sama anaknya. Dibalik, anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Masih jadi omongan? Jadi omongan, anak kurang ngajar. Bapaknya suruh jalan, malah anaknya malah dinaik. Dua-duanya naik. Ada nggak komentar? Ada, nggak kasihan. Kuda kecil dinaiki berdua. Dua-duanya turun, jadi kuda, anak sama bapak jalan bareng baris. Itu kuda sehat-sehat nggak dinaiki. Selalu ada omongan orang ya Pak Ustadz. Terakhir ya? apa? Terakhir dipikul. Dipikul, mosok kudanya yang dipikul. Itu orang gila. Itu gara-gara kita dikatakan orang gila, akhirnya kudanya dibuang, nggak jadi dijual. Artinya apa? Jangan terhiru dengan kataan orang. Tetapi orang bisa untuk kritik juga. Oke, jadi mungkin buat Mbak Marina nih bisa jadi perteguhan juga ya, jangan dengerin omongan orang. Oke, ada curhatan lagi Ustadz, kita lihat lagi ya. Ini dia curhatan dari Sobat Surga. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Fajar. Mau bertanya, apa maksud dari menuntut ilmu dari buayan hingga liang kuburan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Fajar. Tadi sempat disinggung ya sebenarnya ya, tapi sebenarnya apa arti makna mendalamnya? Artinya jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Intinya karena pentingnya ilmu. Karena maqasidus syariah, jadi asas dibuatnya agama. Jadi agama diturunkan itu yang pertama adalah al-habdu alal aqidatu shahihah, yaitu menjaga keimanan, menjaga satu keyakinan. Yang kedua al-habdu alal akal, yaitu menjaga akal, pikiran dan ilmu. Maka menuntut ilmu itu jadi wajib. Maka ini shortcut. Kalau kita nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, gampang. Sesuatu yang merusak keyakinan, sesuatu yang merusak akal pasti dilarang. Jadi narkoba itu boleh nggak? Jelas dilarang. Menuntut ilmu itu wajib karena memelihara ilmu. Setiap pembohongan nggak boleh karena itu merusak akal. Setiap mabuk dilarang. Kenapa? Karena itu membuat rusaknya pikiran. Yang ketiga menjaga harta. Maka mencuri nggak usah cari ayatnya, pasti dilarang. Karena itu akan merusak hak milik seseorang. Dan kemudian menjaga darah dan kehormatan. Artinya apa? Orang tidak boleh nyinggung orang lain, tidak ada pembunuhan. Jadi agama itu ditegakkan setelah adanya keyakinan adalah ilmu. Maka inilah ilmu harus kita tuntut. Salah apa ya kok dituntut ya? Enggak dong, maksudnya dicari terus. Mencari ilmu, menuntut ilmu. Itu dari mulai dia lahir itu diajari ilmu itu. Karena pentingnya ilmu. Dan ilmu tuh bisa apa aja ya Pak Ustadz ya? Maksudnya nggak cuma ilmu di pendidikan. Ya karena ilmu tidak harus ya di sekolah. Ya. Boleh homeschooling, boleh semua itu menjadi ilmu. Ilmu soft skill, ilmu makanya apa? dalam bahasa agama namanya ilmu nafi, ilmu yang memberi kemanfaatan. Itu dia ya. Jadi sampai kapanpun kita harus cari ilmu karena kayaknya nggak akan pernah cukup ya Pak Ustadz ya, kita mencari ilmu aja pasti masih ada yang kita nggak ngerti gitu kan. Nah ini ada lagi nih Pak Ustadz yang melalui direct message-nya Instagram di @curhatustadz_net. Yuk kita lihat yuk curhatannya.
Assalamualaikum Ustadz, adik saya sudah 3 kali ganti jurusan kuliah dalam 1 tahun ini. Saya kasihan deh sama ortu karena masih membiayai kuliah saya dan adik. Saya sudah kasih tahu adik untuk pilih 1 jurusan yang pasti dia mantap ngejalaninnya. Tapi anaknya ganti-ganti jurusan terus karena gampang bosan katanya. Bagaimana ya Ustadz biar adik saya ini mantap sama jurusan kuliah yang dia pilih biar nggak putus di tengah jalan juga ini Ustadz. Ini sebenarnya kuliah apa angkot ya? Pindah jurusan Iya. terus. Tapi sebetulnya di dalam Islam itu munadzumun fi su'unihi. Orang itu harus tuntas dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga apapun harus dilakukan secara ikhlas, secara cerdas, secara berkualitas dan tuntas. Nah, ini yang sering dilupakan. Kenapa kita tidak berhasil? Karena sering kita tidak fokus. Makanya orang Indonesia ini kelemahannya kalau Anda kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti orang Indonesia. Saya kalau ngajar di Gajah Mada, mohon maaf, kalau ada, terutama S1 ya, kalau S2 enggak. Kadang-kadang cenderung datang awal langsung di belakang. Maka saya suruh balik, saya ngajarnya dari belakang. Jadi kursinya dibalik, yang tadinya di belakang jadi paling depan. Dan itulah khas orang Indonesia. Maka Allah mengisyaratkan kita dalam surat An-Nahl ayat 92, saya boleh dibacakan, jangan seperti wanita yang naqadat ghazlahu. Ya, jadi orang yang ba'dal kuwati angkatha, setelah memintal benang, setelah separuh bosen ditinggal lagi nih. Sekapan jadinya ya? Ya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu. Ya, artinya jangan sampai kita mintal separuh terus dilepas lagi separuh. Kapan jadinya? Tuntaskan dulu sampai jadi, itulah cara Islam. Jadi nggak benar saya dinasihati bahwa orang beragama seharusnya apapun sampai tuntas. Nah, makanya kalau kita menggantikan satu misalnya sholat kok tengah-tengahnya kentut, kita tidak melanjutkan tapi mengulang dari awal. Oh. Ya, jadi tinggal at-tahiyat akhir kok dia batal, maka nanti untuk mengulang sholatnya ya dari awal, dari takbir, karena kesempurnaan itu diperlukan. Jadi gitu. tidak Allahu Akbar langsung at-tahiyat langsung kenapa? Tadi sudah sampai assalamualaikum kan nggak bisa. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bisa memberikan wawasan juga gitu ya kepada adiknya. Ini ternyata juga diatur dalam Al-Qur'an loh, Dek, gitu ya, nggak boleh kamu pindah-pindah. beragama nggak boleh sampai tuntas dulu, nggak apa-apa pindah nanti setelah ini selesai. Ya. Jadi dia punya gelarnya SH, MHUM, FPD, banyak SUS, ya, segala Pak Ustadz, macam. ya. MHUM, wah dari mulai SAG, Sarjana Alam Gaib, SPD, sepeda, apapun. Sampai ALM dong nanti ya Iya, Pak Ustadz ya. Oke, ya begitu ya. Jadi mari kita fokus dan selesaikan sampai dengan akhir. Nah, Pak Ustadz, masih ada curhatan sebenarnya Pak Ustadz ya. Ada Tapi lagi? nanti dulu Ya. dong. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Santi. Saat ini saya sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang putri. Jadi kegiatan saya saat ini adalah mengurus keluarga, anak-anak dan suami. Tetapi di sisi lain, saya memiliki keinginan untuk melanjutkan studi. Kira-kira pilihan mana yang sebaiknya yang harus saya lakukan? Mengikuti kata hati tetapi tetap diridhoi Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah, wa iyyakum. Mudah-mudahan sama-sama bagus lah. Santi, Mbak Santi. Iya, karena membuat semangat untuk hamasah namanya. Hamasah itu adalah semangat untuk tetap menuntut ilmu itu susah. Oh ya. Apalagi orang kalau sudah menikah, apalagi kalau sudah mapan. Kadang-kadang untuk semangat menuntut ilmu itu berat. Udah males Pak Ustadz. Iya, apalagi. Untuk apa lagi biasanya gitu Pak Ustadz. Itu apalagi terkenal dengan gender wanita toh di dapur. Iya. Itu mindset yang keliru. Sebetulnya sangat bisa dilakukan tetap menuntut ilmu dengan tetap mengurus keluarga. Apalagi sekarang model online, model virtual, semuanya bisa dilakukan. Ada universitas terbuka, ada macam-macam, apalagi cuma sekedar kuliah.
hampir yang ikut kuliah saya itu rata-rata orang ibu-ibu yang sudah menikah karena kuliah subuh. Oh, Jadi kuliah subuh, kuliah bener kuliah juga sih, Pak Ramadan Ustadz. gitu. Iya. Ya, kuliah kan tidak harus Kuliah artinya akademis ya Pak Ustadz. iya, apalagi sekarang tidak harus tatap muka, Ya. cukup dengan tatap maya. Dari sisi ini sebetulnya bisa diakali. Cari jurusan-jurusan, cari tahu. Kalaulah dia harus tatap muka, cari yang lokasinya tidak memakan waktu. Oh, nggak jauh dari rumah. Ya, sehingga peran domestiknya dia dapat, peran prestatif dan edukatifnya dapat, peran sosialnya dapat. Karena wanita itu, mohon maaf, harus ada 4 waktu yang harus dijaga. 1, me time. Me time adalah waktu khusus untuk dirinya dan Tuhannya. Jadi salah wanita itu kalau tidak punya waktu sama sekali, seorang ibu, seorang wanita harus punya me time. Tidak bisa diganggu, handphone dimatiin, semuanya dimatiin semata-mata dengan Tuhan. Itu me time. Yang kedua, ada couple time, ada family time. Ya. Family time adalah bagaimana memang waktu untuk keluarga. Kalau perlu bikin kebersamaan dalam rumah tangga. Dan yang berikutnya adalah social time atau public time atau educational time. Artinya waktu untuk belajar, waktu untuk sosial, waktu itu harus dipunyai. Dan itu diridhoi oleh Allah ya Pak Ustadz ya? Iya, jadi tapi jangan tinggalkan semua. Iya. Ya, jangan sampai mentang-mentang kuliah nanti alasan. Walaupun juga suami juga harus lengkap juga. Suami alasan kerja terus tapi lupa bagaimana pendidikan anak, lupa bagaimana bergaul dengan istrinya. Karena di zaman sekarang ini yang susah adalah kinestetik. Apa-apa serba virtual sehingga nanti mohon maaf, mosok suami istri aja main WA-WA-an terus. Ya padahal deket ya kan bisa ngomong langsung. Kan bisa ngobrol langsung ya Pak Ustadz. Betul. Tuh, berarti artinya sebenarnya tidak ada halangan ya Pak Ustadz Betul, ya. tetap Jadi menuntut kalau ilmu. misalnya kita harus menuntut ilmu sepanjang waktu, apa yang perlu diingat nih Pak Ustadz? Pertama harus jangan pernah berhenti untuk belajar. Minimal pakai virtual, minimal pakai online. Hari-hari gitu jangan pernah lepas one day one ayat misalnya. 1 hari 1. Perlu guru, maka sekarang difasilitasi. Ada YouTube kayak ada channel-channel TV, ada di curhat di Net TV, ada. Pokoknya jangan pernah berhenti. Jangan sampai TV hanya jadi stupid box, kotak pembodoh. Makanya bikinlah acara ini. Acara ini harusnya dibayar paling mahal. Luar karena biasa. ini daripada yang lain-lain. Memberikan ilmu ya Ya Ustadz. karena ada edukasinya daripada cuman iya kan kurang begitu ini cuman hura-hura seperti itu. Jadi ini jauh lebih baik bagi pembelajaran. Pembelajaran ya. Jadi misalnya nih Sobat Surga menonton ini pun ini adalah juga bagian dari menuntut ilmu ya Pak Ustadz ya. Oke baiklah. Wah terima kasih ya Pak Ustadz sudah diberikan waktu untuk kita menuntut ilmu ya. Jadi paling tidak nih utang hari ini untuk menuntut ilmu udah selesai gitu ya dengan menonton curhat Ustadz ini. Oke, next episode tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Jadi kalau misalkan mau curhat silahkan curhat aja di @curhatustadz_net. Dan akhirnya saya Nessa Gozal. Saya Wijayanto. Dan kita kembali lagi nanti pastinya di Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.